Apa hubungannya coba hasil dari Inter versus Milan di leg kedua untuk bisa mempengaruhi leg kedua Manchester City versus Real Madrid? Oh, ada dong. Misalnya saja titik lemah pertahanan Nerazzurri yang terekspos selama leg kedua derby Milano itu. Hal ini akan sangat mempengaruhi semangat Manchester City dan Real Madrid untuk cepat-cepat melaju ke final. Selain itu, kita akan bahas dampak lainnya terhadap terutama sekali pendekatan Los Blancos untuk leg kedua ini. Susunan pemain leg kedua Inter versus Milan. Inter setia dengan starting 11 leg pertama, tidak ada pergantian pemain sama sekali dari leg pertama maupun leg kedua. 11 starter sama persis dengan kelihatannya Simone Inzaghi puas dengan penampilan 11 pemain andalannya. Sementara itu Milan mengganti 2 dari 4 pemain depan, hanya tersisa Brahim Diaz dan Olivier Giroud. Sisa 2 lainnya Alexis Saelemaekers dan Ismail Benacer diganti untuk 2 alasan berbeda. Sang pemain Belgia, Saelemaekers, sebenarnya tampil cukup baik dari leg pertama, tetapi di mata Stefano Pioli dia hanya cukup baik untuk menghuni bangku cadangan pada leg kedua. Turut diganti adalah Benacer akibat cedera. Keduanya digantikan oleh Junior Messias dan Rafael Leao. Di deretan back, Simon Kjaer digantikan oleh back Jerman 21 tahun Malik Thiaw. Milan tampil lebih baik pada leg kedua. Usai disidang dan dimarah-marahi oleh fans Ultra setelah berakhirnya kekalahan 2-0 di Spezia di ajang Serie A, para pemain rossoneri tampil lebih baik untuk leg kedua. Hanya dalam 20 menit pertama saja mereka mencatatkan lebih banyak percobaan serangan 2 kali dan dominasi bola yang luar biasa 62%, selain 1 tembakan on target ke gawang Andre Onana. Sekedar mengingatkan saja bahwa selama leg pertama Milan nihil serangan tepat sasaran selama 80-85 menit dan baru mendekati akhir ada 2 shots on target. Namun bersamaan dengan berjalannya waktu, anak-anak Simone Inzaghi menyerap serangan-serangan rossoneri, mengambil alih bola di tepi kotak dan memulai serangan balik dalam jumlah yang masif. Sangat-sangat berbahaya. Cukup 1 gol lagi bisa menyebabkan skor agregat berubah menjadi 3-0 dan pada akhirnya mengakhiri derby semifinal Liga Champions ini. Setidaknya ada 3 peluang emas pada babak pertama. 1 kali melalui serangan Sandro Tonali dari jarak jauh sekitar 40-an meter yang mendesis tipis di atas mistar. Kedua kali melalui serangan Rafael Leao. Tidak bisa dihentikan oleh Matteo Darmian sebelum dia melepaskan serangan ke tiang jauh dan meleset. Ketiga kali di ujung lain lapangan ketika Mike Maignan berhasil menepis serangan dari Lautaro Martinez yang menyundul tendangan bebas Hakan Çalhanoğlu. 3 peluang itu terjadi kira-kira 10 menit terakhir pada babak pertama. Secara keseluruhan Inter merupakan master dalam mendominasi bola. Sangat disayangkan bahwa Nerazzurri tidak memamerkan keahlian mereka ini lebih awal di ajang Serie A. Tetapi setelah didominasi anak-anak Stefano Pioli selama 20-30 menit pertama, Inter tampil kuat menjelang akhir babak pertama, mencatatkan 7 percobaan gol berbanding 4 dari pihak rossoneri. Itu 45 menit pertama. Jika disambung dengan 45 menit kedua, situasinya berubah menjadi lebih mengerikan. Lautaro Martinez dan rekan-rekannya melepaskan 8 percobaan gol, 3 kali tepat sasaran ke gawang Mike Maignan, 1 berubah menjadi gol. Bandingkan itu dengan Milan yang dikunci habis oleh tim biru hitam dan hanya memiliki 1 kali percobaan gol selama 45 menit kedua. Nihil serangan on target selama babak kedua. Hal itu mengecewakan terutama jika dibandingkan dengan data selama 20 menit pertama. Matteo Darmian akan menjadi titik lemah di final. Leg kedua derby Milano memperlihatkan titik lemah Nerazzurri di partai final nanti. Matteo Darmian di sisi kanan pertahanan, dia tidak bisa menghalangi Rafael Leao saat pemain Portugal itu melakukan terobosan di sisi kiri kotak sebelum melepaskan serangan. Bagaimana caranya dia akan menghalangi Erling Haaland atau Vinicius Junior di partai final nanti? Tergantung siapa yang akan lolos besok Kamis.
Matteo Darmian di masa lalu pernah menjadi pemain Milan, Torino, Manchester United 2015 sampai 2019 sebelum dia kembali lagi ke Serie A, ke Parma, dan akhirnya berlabuh di Inter. Hendrik Mkhitaryan cedera. Satu lagi bekas pemain Manchester United cedera. Hendrik Mkhitaryan mencoba terus bermain tetapi dia terjatuh kembali sebelum digantikan oleh Marcelo Brozovic. Final Liga Champions masih lama, 10 Juni, sekitar 3 minggu lagi, jadi masih ada kemungkinan sang pemain Armenia masih bisa kembali ke daftar pemain utama Inter. Dari kubu Milan, bek Malick Thiaw harus digantikan oleh Pierre Kalulu usai cedera pada awal babak kedua. Bagaimana hasil derby ini mempengaruhi Manchester City versus Real Madrid? Yang pertama, Carlo Ancelotti akan mengambil banyak pelajaran dari hasil derby Milano. Sebagai bekas pemain Rossoneri dan kemudian manajernya selama 8 tahun, Ancelotti merasakan kebangkitan kembali Rossoneri untuk leg kedua. Ancelotti akan menekan anak buahnya untuk main lebih aktif meskipun mereka datang sebagai tamu untuk leg kedua di Etihad. Jangan kaget jika Los Blancos memulai laga leg kedua di kandang City sebagai tim yang lebih agresif, terutama selama 20-30 menit pertama. Kedua, sudah disinggung tadi, siapapun yang lolos ke final, Manchester City maupun Real Madrid sama-sama sudah tahu titik lemah pertahanan Inter akan terletak di sisi kanan pertahanan. Bek Italia 33 tahun yang memperlihatkan kelemahan dalam menjaga laju lari Rafael Leao. Hal ini terlihat sangat menggiurkan. Inter terlihat sebagai lawan yang sangat mudah ditaklukkan pada partai final, mendorong kedua tim, Manchester City maupun Real Madrid, untuk berusaha lebih keras lagi lolos ke partai final. Lalu apa senjata rahasia Inter untuk partai final 10 Juni 2023? Skuad Hakan Çalhanoğlu dan rekan-rekannya lolos ke final sebagai tim underdog di hadapan juara 14 kali Real Madrid dan juara Inggris Manchester City. Apa senjata yang akan dimainkan Inter untuk final Liga Champions? Jelas pertahanan yang sangat kuat. Inter berhasil mencatatkan gawang bersih sebanyak 5 kali dari 6 laga sistem gugur. Inter akan mencoba membuat lawan di final frustrasi, entah itu Real Madrid atau Manchester City, membawa pertandingan ke extra time dan kemudian adu penalti. Hanya itu rencana yang terlihat dari leg pertama dan leg kedua. AC Milan untuk sementara boleh melupakan DNA Eropa. Stefano Pioli akan dihantui oleh ucapan-ucapannya soal DNA Eropa Milan. Makan tuh DNA. Tidak ada gunanya mengenang masa silam soal jejak Eropa mereka. Terbukti para pemain Rossoneri tidak memiliki kemampuan mental yang cukup untuk bangkit dan mengalahkan Inter. Milan merupakan tim dengan jumlah trofi kuping besar terbanyak nomor 2 setelah Real Madrid dengan 14 piala. Milan memiliki 7 piala Eropa di lemari pialanya. Bagaimana pendapat Anda? Taktik seperti apa yang akan dimainkan Inter di final saat mereka mengejar gelar juara Eropa keempat kalinya sepanjang sejarah setelah era Jose Mourinho pada 2010? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.